مريدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya dan karunia-Nya kita dapat diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, yang mana umat Islam berkumpul untuk merayakan kebahagiaan pada hari ini. Hari ini adalah hari kemerdekaan kita kaum muslimin. Setelah kita menjalankan ketaatan selama 30 hari, kita berpuasa di jalan Allah, yang mana di hari-hari lain kita mungkin sulit untuk berpuasa. Akan tetapi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan Allah beri kita hidayah, Allah beri kita inayah, sehingga kita bisa menjalankan puasa 30 hari secara penuh. Kita mendirikan qiyamul lail, kita mendirikan sholat malam semalam suntuk, kita membaca Al-Quran, karena kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan-bulan lain kita tidak pasti untuk diberikan hidayah seperti pada bulan Ramadan, yang mana kita telah melewati bulan penuh keberkahan, penuh kesunyian, penuh berkah dan penuh pelipat gandaan amal. Kita telah melewati bulan suci Ramadan dan kita akan memasuki bulan Syawal. Sebagian ulama berkata, hari ini telah lahir suatu kaum yang mana mereka suci kembali seperti sedia kala, seperti anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan khutbah yang bertemakan tentang realisasi syukur ba'da Ramadan. Setelah kita melewati bulan Ramadan, kita harus terus menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan sebagai umat Islam. Kita terus menjalankan kewajiban yang mana Allah telah wajibkan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun." Sempurnakanlah bilangannya, dan walitukmilul iddata walitukabbirullaha, dan bertakbirlah kalian kepada Allah atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian selama bulan Ramadan, wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, jika engkau telah menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, menjaga hak-hak Allah, dan engkau menjauhi dan meninggalkan yang haram, maka itu adalah termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, asyukru yakunu bil lisan, asyukru yakunu bil qalbi, bil lisan wa bil jawarih, walhamdu la yakunu illa bil lisan. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, syukur itu yang pertama dengan hati, yang kedua bil lisan, dengan lisan atau ucapan kita, dan yang ketiga syukur itu dengan al-jawarih. Apa itu al-jawarih? Al-jawarih itu dengan anggota badan kita. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasannya rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, meyakini datangnya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maksud di sini adalah dengan hati. Kita meyakini dengan hati kita, selaku kita seorang mukmin dan orang Islam, kita meyakini nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini dengan hati. Setelah kita yakini dengan hati, syukur kita diyakini dengan hati. Yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan yang ketiga yang paling penting, bentuk
rasa syukur kita kepada Allah al-jawarih, dengan anggota badan kita. Dengan apa? Dengan anggota badan itu, dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah yang dimaksud dengan bersyukur dengan anggota badan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di antara wujud syukur kita sebagai seorang hamba dan seorang muslim setelah Ramadan, ada beberapa wujud syukur kita yang harus kita laksanakan. Yang pertama, tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah. Tetap istiqomah kita beribadah kepada Allah tanpa putus. Karena dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedikit akan tetapi continue atau istiqomah. Istiqomah inilah yang sangat sulit dan sangat susah untuk didapatkan ketika setelah bulan Ramadan, yang mana jarang sekali dan mungkin orang sedikit sekali untuk tetap istiqomah untuk menjalankan puasa sunnah dan menjalankan qiyamul lail, menjalankan sholat malam. Setelah bulan Ramadan kita lebih cenderung untuk tidak melanjutkan ibadah-ibadah tersebut. Maka dari itu, di antara rasa syukur kita setelah Ramadan, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya, yang mana di bulan Ramadan kita kuat dan bisa menjalankannya. Kenapa di bulan-bulan lain malah kita loyo dan tidak bisa menjalankannya? Yang kedua, di antara rasa syukur kita di bulan Ramadan adalah melanjutkan puasa-puasa sunnah setelah bulan Ramadan, terkhusus di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang setelah puasa Ramadan mengiringi puasa setelah puasa Ramadan itu dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka pahalanya seperti kita puasa 1 tahun penuh. Betapa besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita puasa Ramadan, kita ikuti dengan 6 hari berpuasa, pahalanya seperti kita puasa selama 1 tahun. Dan yang ketiga, jika kita memiliki harta yang berlebih, kita memiliki harta yang banyak, maka sedekahkanlah harta kita di jalan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 180, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum, bal huwa syarrun lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullah," dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil itu, yang pelit itu mengira bahwasanya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harta, dalam bentuk kekayaan itu baik untuk dirinya, bahkan itu buruk baginya. Karena harta yang dibakhilkannya di hari ini, di dunia ini, akan dikalungkan nanti di akhirat nanti. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dia bakhilkan itu, harta yang dia tahan, harta yang tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dikalungkan di lehernya kelak di hari kiamat. Harta yang tidak mau dikeluarkan akan menghalangi dia dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dihalangi dia keluar di jalan Allah akan jadi penyebab sulitnya hisab di hari akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di antara yang keempat, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan amal soleh setelah Ramadan. Para ulama berkata, min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jazail
wa min jazaa'i sayyi'atil sayyi'ata ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan di antara juga balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Maksudnya apa? Ketika kita telah menjalankan kebaikan pada waktu tertentu, maka balasan yang paling sempurna setelah kebaikan itu adalah kita mengerjakan kebaikan lagi. Dan balasan yang buruk juga, setelah kita mengerjakan keburukan, kita mengerjakan keburukan lagi, maka sempurnalah keburukan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah menjadi lebih taat kepada Allah setelah Ramadan. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman ta'atihi tazid. Laisal 'idu liman tajammalan nas, liman tajammala bil libasi wal warqum. Innamal 'idu liman ghufirat lahu dzunub." Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata, "Laisal 'idu liman labisal jadid." Hari itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang memakai baju baru. Hari itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang membeli baju baru yang sangat banyak. Tidak. Akan tetapi hari itu bagi siapa yang taatnya semakin bertambah. Hari itu untuk orang-orang yang setelah bulan Ramadan ketakwaannya bertambah, keimanannya bertambah. Wa laisal 'idu liman tajammala bil libasi warqu. Dan juga hari itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang berlomba-lomba memperbagus diri dengan pakaian dan kendaraan. Akan tetapi hari itu diperuntukkan untuk orang-orang yang diampuni dosanya setelah Ramadan. Karena dalam sebuah hadis, malaikat itu melaknat dan mengutuk orang-orang yang keluar di bulan Ramadan akan tetapi ampunan Allah tidak turun kepadanya. Jangan sampai setelah kita berpuasa 30 hari, kita sholat malam setiap malam selama 30 hari, akan tetapi ampunan Allah tidak turun kepada kita. Ampunan Allah tidak menghampiri kita. Bahkan yang lebih parah lagi, kita malah memperburuk diri kita dengan melakukan banyak dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua kebaikan itu tadi akan realisasikan setelah Ramadan dengan ketaatan yang sungguh-sungguh dan kesungguhan yang benar-benar kita ingin menjalankan ibadah setelah Ramadan. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, yang mana doa ini adalah agar kita diberikan senantiasa untuk lebih baik untuk beribadah. Doanya adalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, mengingatmu, bersyukur dan beribadah untuk lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في ميانمار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في الأهور. اللهم أعز الإسلام في كل مكان وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأغرق كلمة إلى يوم الدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم رب الناس أذهب البأس، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لذنوبنا ولذنوب والدنا وادخلنا في رحمتك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل آمن وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة